Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua. Pada kali ini saya juga senang diberi kesempatan untuk berbagi kebaikan Tuhan lewat firman-Nya. Nah, pada kali ini kita mau sama-sama belajar dari satu ucapan Yesus, satu dari banyak ucapan Yesus yang ada di kitab. Nah, kali ini kita akan belajar dari Matius 5 ayat 3, dan di situ konteks atau judul besarnya itu khotbah di bukit. Nah, ini pada saat Yesus khotbah di bukit. Saya bacakan ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Bapak Ibu pasti sudah sering dengar tentang renungan-renungan yang mengambil dari ayat ini, atau bahkan Bapak Ibu sendiri pernah menyampaikan renungan, menyampaikan khotbah kepada orang lain, kepada jemaat, kepada orang-orang yang Bapak Ibu layani. Bapak Ibu mungkin mengambil perenungannya bahwa kita sebagai orang yang penuh dengan keterbatasan, dan apapun yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, di kalimat yang ini, di ayat yang ketiga, di perikop ucapan bahagia ini, kita menyimpulkan bahwa kita yang menyadari bahwa kita ini miskin secara roh, atau dalam posisi rendah hati dan yang lainnya, bahwa kita ini perlu dan sangat membutuhkan Tuhan, dan itulah yang mempunyai kerajaan surga. Itu semua menurut saya benar, dan saya banyak belajar seperti itu juga. Tapi pada kali ini saya mau mengajak kita untuk melihat dari sisi yang lain. Kita melihat ini kalimat di ayat ketiga, ucapan bahagia di bagian pertama. Ini bukan hanya sekedar ucapan itu, bukan hanya sekedar ucapan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan itu, bukan hanya itu maksud saya. Tapi di balik itu semua, meskipun di ayat-ayat 4, 5 sampai seterusnya itu juga menjelaskan hal yang menegaskan dari kata-kata pertama atau kalimat pertama. Tapi di balik semua itu ada apa? Nah, itu yang akan saya bagikan kepada kita semua, dan sangat menarik. Bapak Ibu, kita perlu melihat siapa yang berada di sekitar Yesus pada saat Yesus menyampaikan ini. Tentunya ada murid-muridnya, dan tentunya ada orang-orang banyak yang mengikuti dia sampai enggak mau pulang. Sampai di situ ada kisah-kisah yang lain, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan yang lainnya. Tapi di perikop ini orang-orang itu betapa bergetarnya hati mereka. Kenapa? Kok Yesus sampai tahu kata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Maksudnya gini. Jadi ini ada historisnya. Dari zaman pembuangan ke Babel ada masa-masa yang sulit, masa-masa yang menyedihkan, masa-masa yang menurut mereka sangat menderita. Di zaman itu, di tahun 586 sampai 516 sebelum Masehi, kerajaan di situ kan pecah. Raja Salomo, kerajaan Salomo di situ pecah, sehingga tinggal kerajaan Yehuda. Kemudian bangsa itu kan pecah juga, kerajaan itu pecah juga, dan di situ mengalami pembuangan ke Babel. Dan di pembuangan ke Babel itu mereka tidak bisa memberikan korban kepada Tuhan, tidak bisa memberikan korban penghapus dosa atau korban penebus salah atau korban yang lainnya, sehingga mereka, tandanya apa kalau mereka tidak bisa menebus atau menaikkan korban kepada Tuhan? Tandanya mereka tidak bisa memohon ampun atas dosa-dosa mereka kepada Tuhan, dan artinya apa? Dosanya tidak bisa diampuni. Dan itu suatu tekanan, seperti kutukan kepada mereka. Dan itu suatu penderitaan, suatu kemiskinan, karena mereka tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Dan pada saat itu orang-orang di situ, guru-guru besar, akhirnya
bersatu, berdiskusi, kemudian membuat sidur-sidur sehingga mereka bisa mengganti korban persembahan tadi dengan sidur-sidur tadi, sehingga mereka jadi lebih percaya diri, lebih mulai merasa ringan karena mereka bisa menaikkan korban lewat sidur-sidur itu kepada Tuhan. Nah, sidur-sidur itu seperti apa? Saya mau sampaikan secara sederhana. Biasanya kalau di orang-orang Yahudi atau di zamannya Yesus, waktu mereka mau menaikkan pujian, mau memuji Tuhan, mau beribadat di bait Allah, mereka menyampaikan, ada khasannya atau song leadernya. Biasanya mereka berkata, orang itu berkata atau song leader itu berkata, Hineni Heani Minas, artinya ini aku Tuhan, sang atau seorang miskin yang melayani. Dan itu terus digaung-gaungkan berabad-abad, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Mereka tahu bahwa mereka butuh ruang kebebasan atau bahkan kelegaan, supaya mereka tidak berada dalam tekanan dalam menyembah atau datang kepada Allah. Kenapa banyak tekanan? Ya karena hukum Taurat juga. Banyak peraturan-peraturan dari guru-guru besar di situ, sehingga mereka merasa tertekan. Nah, tiba saatnya mereka mendengarkan pengajaran Yesus, khotbah di bukit tentang ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan. Betapa Yesus menggetarkan hati orang-orang di sana, Bapak Ibu. Betapa mereka kaget, siapakah orang ini, sehingga tahu penderitaan kami selama ini. Nah, dari sisi inilah saya mau mengambil refleksinya buat kita semua, Bapak Ibu. Kita tidak menyalahkan atau bahkan kita juga membenarkan, kita belajar banyak hal bahwa di sisi lain orang yang datang kepada Tuhan, orang yang menyadari bahwa kita ini tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan, itu adalah mempunyai kerajaan surga. Tapi di balik itu secara historis, orang-orang di zaman itu, bangsa-bangsa Israel, meskipun mereka sudah di zamannya Yesus, mereka juga mengalami tekanan oleh pemerintahan saat itu. Tapi saat mendengar Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, betapa mereka bergetar. Nah, apa refleksinya buat kita? Bukankah apa yang kita lakukan ini, Bapak Ibu, juga seperti apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan? Makanya ini ada hubungannya juga dengan ucapan Yesus, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena itu ringan. Kenapa ada kuk? Ya mereka sudah memikul kuk dari Taurat, hukum Taurat yang begitu banyak, karena ditambah-tambah dengan guru-guru yang mereka ikuti, peraturan-peraturan dari guru-guru yang mereka ikuti, ada ribuan. Sehingga Yesus berkata begitu, betapa leganya mereka, betapa bergetarnya mereka. Nah, kita berada di posisi yang sama, memberi kelegaan kepada orang-orang. Kelegaan yang dari Kristus itu kita sampaikan kepada orang-orang, kepada generasi-generasi yang mungkin selama ini memikul kuk yang berat, kuk kemiskinan. Kemiskinan bukan berarti harta benda saja, tapi kemiskinan mental, kemiskinan iman, kemiskinan harga diri dan yang lainnya. Tapi begitu kita datang dengan semangat yang daripada Kristus, dengan adanya Kristus dalam diri kita yang terpancar kepada mereka, betapa mereka bergetar dengan urapan atau karunia atau kasih Kristus itu. Oleh sebab itu, marilah kita tetap semangat dan memancarkan kasih Kristus kepada orang-orang supaya mereka merasa dilegakan, kuknya diperingan, dan mereka bisa bertumbuh ke arah Kristus dengan baik. Demikian Bapak Ibu,
Jika ada perkataan atau kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf, dan biarlah firman Tuhan ini yang saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua menjadi berkat, dan kita semua sama-sama terus semangat berjuang mengobarkan panggilan kita sehingga kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati.